Welcome to Podcast, the Voice of Indonesia podcast. Halo viewers, selamat datang di Voidcast, The Voice of Indonesia Podcast. Nah, di sini di era digital, kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman di mana semua itu menjadi serba digital dong tentunya. Nah, di episode kali ini, kita dari tim Voidcast membawa tamu yang bisa dibilang nggak terduga-duga nih. Soalnya kan kita biasanya ngebahasnya tentang sesuatu yang ada di dunia nyata ya. Nah, tapi sekarang kita terjun ke dunia virtual. Nah, di sini kali ini saya tidak sendiri tentunya. Saya ditemani dengan Kak Apple. Halo, selamat datang. Hai, halo semuanya. Salam kenal. Iya. Kok tiba-tiba Apple jadi deg-degan ya? Oh, santai, nggak usah, nggak apa-apa, nggak ada bedanya. Kayak biasa aja kalau lagi kita ngobrol-ngobrol. Sip. Ya, stream gitu ya. Nah, Oke. bisa dijelasin nggak, Kak Apple? Eh, Apa tuh? Gak usah gitu dong. Nah, Kok belum itu ini ya? Belum selesai. Kak Apple kan itu namanya virtual YouTuber ya. Itu bisa dijelasin Betul. nggak ke teman-teman viewers? Itu virtual YouTuber itu apa? Virtual YouTuber tuh sesuai sama namanya sih ya. Apa namanya? eh YouTuber tapi virtual gitu. Jadi kayak apa ya? Kita itu sebenarnya sama kayak konten creator yang lain, cuma kita memakai karakter virtual sebagai persona kita gitu. Entah itu ada yang PNG yang gambar diem aja, atau pakai GIF, pakai 2D kayak aku sekarang, sama 3D gitu. Jadi walau mereka walaupun mereka namanya virtual YouTuber, sekarang sih udah mulai banyak juga di platform-platform lain, tapi sebutannya tetap VTuber sih gitu. Jadi VTuber. kayak ada Twitch, ada Station sekarang, tahu di TikTok juga tetap disebutnya VTubers juga gitu. Oke. Kalau ke Oh. Evelyn sendiri, kenapa sih tertarik jadi VTuber? Kalau Apple tuh ya awalnya diajak sih. Oh, Jadi diajak. kan kayak ada tim gitu, tim yang mau bikin project VTuber. Terus kayak Apple diajakin nih, mau nggak buat bantu-bantu. Terus kayak ya awalnya karena emang penasaran sih ya, jadi ayo aja gitu. Terus karena Apple lihat dulu tuh kayak jadi kayak double ya, kan ngisi-ngisi karakter gitu. Tapi Oh ternyata iya. makin kesini makin kesana, makin kesana. Jadi makin tahu gitu. Heeh. Kalau misalnya VTuber itu nggak sekedar ngisi suara aja terus udah gitu. Ternyata lebih dari itu. Kita harus menghidupkan karakter ini dengan diri kita gitu. Terus ya gimana ya? Jadi lebih paham juga gitu gimana cara nge-entertain orang lewat VTubing ini segala macam. Dan mungkin kalau misalnya dulu nggak bareng sama tim yang ini juga Apple udah kepikiran pengen jadi VTuber juga sih, entah sendiri, bikin sendiri atau mungkin pakai jalur audisi ke agensi gitu-gitu. Udah Aduh, nyari jalur nih ya. iya, gitu. Oke. Nah, tapi kalau buat jadi VTuber sendiri, itu butuh nggak sih Hmm, kayak spek komputer yang memadai gitu? Apakah harus yang mahal banget? Soalnya kan sambil hmm, jadi virtual YouTuber kayak gini kan juga sambil misalnya main game atau nggak bikin konten yes. apa. Itu speknya gimana? Mm-mm. Kalau untuk spek itu sih sebenarnya kan kayak tadi ya tergantung konten yang mau dibawakan. Kayak kalau misalnya mau main game yang apa ya kompetitif atau yang e-sport yang butuh apa namanya spek gede segala macam ya jelas butuh spek tinggi untuk PC-nya. Tapi kalau misalnya yang apa namanya eh santuy-santuy kayak mungkin nyanyi atau cuma sekedar free talk atau main game casual itu
Yang mid end juga nggak apa-apa sih. Yang mid aja juga nggak apa-apa. Yang penting software untuk streamingnya bisa jalan, VTuber-nya bisa jalan gitu. Atau kalau misalnya sangat-sangat low budget juga masih ada cara pakai gambar aja gitu atau pakai GIF aja Ah, gitu. jadi setiap ngomong kayak Jadi kalau yang gambar tuh tandanya kayak setiap ngomong tuh gambarnya gerak atau gimana? ada yang mereka bikin GIF. Jadi setiap mereka ngomong nanti gambarnya ngedetek gitu, terus nanti dia entah goyang-goyang atau loncat-loncat gitu. Hmm, Jadi macam-macam sih caranya sekarang. Jadi nggak harus pakai yang model gerak-gerak kayak gini juga udah bisa kok. oke. Mm-mm. Nah, ini Evelyn sendiri Mm-mm. eh itu kan karakternya nih kayak yang bisa kita lihat sekarang ya, viewers. Itu warnanya Miku. Habis itu selalu ada bunyi kayak sering 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 gitu. Itu kenapa Iya. milihnya kayak gini? Sama kan sebelumnya pernah Hmm, ada desain yang lain ya. ya Bisa diceritain nggak? beda-beda ya. Jadi itu ya, ini sebenarnya kayak bukan buatannya Apple kan ya. Jadi kan ini dari tim gitu. Mhm. Terus Apple ngikutin aja gitu. Oh, Kayak pas awal-awal itu kan desainnya agak beda ya sama yang sekarang. Nah, itu eh seiring waktu diupdate. Nah, mulai apa namanya? Pas itu ditanyain kayak, nih kayak gini suka nggak? Kayak gini mau nggak gitu. Kalau yang awal banget Apple ngikutin model yang udah ada gitu. Dan oh, kebetulan emang kayak gini sih, apa namanya? Apple tuh pas pertama kali lihat kayak langsung, wah, Apple suka nih sama karakter desainnya. Aku kebetulan emang suka warna biru gitu kan, biru laut atau biru pastel, warna miku gitu-gitu. Terus kayak aku pengen banget dulu, aku pengen jadi dia, aku pengen jadi dia. Ternyata puji Tuhan dapet gitu. wih, Dipilih gitu kan. Nah, kalau misalnya yang ini sih ya, nanti kan bentar lagi Apple mau ganti model. wah, Nah, kalau yang itu ganti. sesuai sama yang Apple ini. Iya, bener. Sesuai sama yang Apple pengenin gitu. Dari yang Apple sendiri, bukan karena dikalang sama yang lain terus Apple approve gitu. Tapi ini beneran Apple cari-cari sendiri, enaknya gimana gitu. Oh, Jadi ya, gitulah. itu planningnya udah diketahuin belum sama penggemar-penggemarnya Apple? Apa baru ngasih tahu nih? Udah Oh, dong, udah. jadi Apple tuh sounding Apple bakal ganti bajunya tuh, Yes. bakal ganti bajunya dari sebelum ganti bulan, sebelum Desember. Kira-kira seminggu atau 2 minggu sebelum, seminggu sih. Nah itu udah ada teaser-teaser Apple bakal ganti baju gitu. Oh, Jadi udah pada, wah nggak sabar gitu, nggak sabar. Kebetulan kan Desember ini juga Apple ulang tahun gitu, oh jadi iya. kayak mau buat sekalian perayaan Iya, gitu. selamat ulang tahun Apple ya. Makasih. Kemarin Thank you. kemarin juga habis streaming ulang tahun ya. Iya, jadi emang bikin streamnya agak banyak dan acaranya beda-beda sih. Beda-beda. Mm-mm, Nah, itu mm-mm. mengenai konten yang disajikan oleh Apple. Itu menyediakannya itu kontennya kalau Apple sendiri itu apa aja? Kalau misalnya konten Apple sih gaduh-gaduh ya. Apple tuh tipe tipe gimana ya Kak? Masak. Orangnya suka eksperimental. Oke. Yeah. Jadi kayak apa yang Apple pengenin, Apple coba gitu. Hmm. Kalau misalnya dulu kan mungkin ada limitasinya karena bareng-bareng sama tim kan. Nah, sekarang Apple udah memisahkan diri, Apple udah solo karir. Apple ini deh, apa namanya? Eksperimen ini itu gitu. Kayak masak iya, pernah masak. Terus main game tentu, terus dengerin curhatan orang. Biasanya nih pada demen nih pas Apple buka-buka sesi curhat nih. Pada 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 doyan. Terus apa lagi ya? Baca cerpen gitu. Oh, itu Terus ceritanya buatan Apple sendiri cerpen. atau baca Oh yang enggak, dibuat sama penggemar? waktu itu ada sih yang baca dari penggemar, tapi ada juga baca dari website
Oh. cerpen gitu. Jadi dicari-cariin nih sama yang lain cerita yang nyeleneh gitulah, terus Apple suruh baca di stream ya. Udah gitu, itu bagian ininya, bagian fun partnya di situ. Jadi bayangin baca cerita apa namanya, tentang sekolah di Jepang, dianya baru pindah dari Indonesia ke Jepang, terus tapi bahasa Jepangnya tuh ala-ala Google Translate gitu. Oh. Jito shite kunai atau apalah, pokoknya kacau sekali bahasa Jepang. Tapi ya lucunya di situ gitu. Oke. Aduh. Nah. Sama apa lagi ya kontennya? Apa lagi? Banyak juga sih. Oke. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan. Itu kalau Apple nih, itu kan kalau lagi streaming kan, ini kan mengenai tentang software yang banyak ya. Itu pas mau streaming, pernah nggak ada kendala yang akhirnya jadi harus di cut dulu gitu? Atau sebelumnya udah ada persiapan? Kalau misalnya sampai cut sih nggak pernah ya. Kayak emang udah hatam gitu. Udah hatam, jadi kayak paling ininya sih errornya minor gitu, kayak misalnya mic-nya tiba-tiba mati, atau apa namanya, ada scene apa namanya di software itu ada yang scene misalnya kayak nampilin gambar tapi gambarnya nggak kelihatan, tiba-tiba hilang gitu. Atau error dari gamenya tiba-tiba nge-crash gitu-gitu aja sih. Tapi kalau yang sampai mesti harus Apple udahan dulu ya streamnya, atau tiba-tiba diberhentiin, nggak pernah sih, puji Tuhan. Oke. Nah, kalau internet pernah nggak masalah? Aduh, kalau misalnya itu jangan tanya, Kak. Pernah waktu itu lagi asik banget stream karaoke. Udah apa namanya? Udah bawel-bawel, terus ayo kita nyanyi ya sekarang. Nyanyi, kan Apple kalau misalnya lagu nyari di YouTube, terus Apple putar kan di stream. Nah, pas itu internetnya lagi nge-lag banget. Terus Apple mau nyanyi, tiba-tiba lagunya mati. Lah kok mati lagunya? Bentar ya guys, ayo kita ulang lagi. Pas pengen nyanyi lagi, matinya di tempat yang sama. Aduh, pusing banget tuh. Aduh, gimana nih guys, kita nggak bisa nyanyi nih guys kalau gini guys. Aduh, sampai Apple matiin modem atau gimana. Tapi emang karena lagi gangguan, jadi kayak aduh guys, gimana nih. Itu tapi gangguan masih bisa sambil streaming kan? Bisa, tapi katanya patah-patah sih waktu itu. Jadi kayak Apple-nya istilahnya tuh gulu-gulu. Gulu-gulu. Gitu. Muter-muter. Itu ada timnya nggak sih Apple kalau lagi streaming gitu? Oh enggak, Apple ngelakuin semuanya sendiri sih. Oh, semua sendiri. Jadi sebelum stream itu disiapin apa yang harus dilakuin, gini, diatur di softwarenya. Habis itu ya udah jalanin sendiri iniannya. Oke. Nah, kalau misalnya lagi streaming nih, Apple tuh paling banyak penontonnya berapa sih yang nonton kalau lagi live? Kalau misalnya penonton nggak tentu sih ya Kak. Jadi kayak kadang bisa ratusan, kadang 50, 80 gitu, sekitar 1000? segituan. Jadi 1000 belum pernah nih, doain ya semoga bisa 1000 nih. Aduh, belum sampai segitu, tapi ya ratusan aja juga udah agak pusing sebenarnya karena ramai banget kan gitu. Jadi kalau jujur aja, kalau misalnya dibilangin nanti semoga 1000 yang nonton, Apple nanti mikir juga, pusing juga nanti ya iniin apa ladenin live chatnya. Oh iya. Takutnya banyak yang kelewat, orang ratusan aja juga sering kelewat kan, apalagi kalau ribuan deras gitu chatnya. Tapi ada gak sih moderatornya kalau lagi Kalau moderator streaming? ada. Oh, ada. Jadi moderatornya tuh Apple pilih dari yang ngurusin Discord sama teman-teman VTuber Apple kasih wewenang moderator. Jadi kadang kalau mereka mampir, mereka bisa lah bantu-bantu inian. Tapi nggak harus. Jadi kayak kalau misalnya mau bantuin aja, jadi nggak dikasih
ini Apple mau stream hari ini, kalian harus standby ya, jangan sampai enggak gitu. Apple nggak pernah kayak gitu. Oke. Mm-mm. Jadi semuanya tergantung masing-masing ya? Ya kalau mereka lowong bantu-bantu, kalau enggak ya nggak bisa gitu. Bisa. Oke. Dan Apple paham kok sama itu, soalnya kan volunteering juga kan, nggak bisa ini juga, nggak bisa maksain. Betul-betul. Nah, tapi tadi ngomongin tentang komen yang ratusan aja susah nggak kebaca gitu. Mm-mm. Nah, itu ngomongin tentang penggemar Apple. Aha, Itu yang ya pakai namanya super chat, Apple. tahu gak? Tahu? Super chat tuh. Super Chato. Itu Iya. kalau yang kayak gitu tuh tandanya mereka juga sambil ngasih sesuatu kan ke Apple supaya di notice. Jadi kan kalau misalnya dikasih super chat itu biasanya ada apa ya, di paling atas live chat itu ada tulisannya, ada si ini ngasih segini gitu, atau ada yang membership gift mereka juga namanya di situ gitu. Itu nanti kelihatan. Nah, kalau Apple sendiri itu membership itu keuntungannya apa kalau bisa jadi membership Kalau dari membership Apple? Apple tuh ada 3 tier untuk saat ini. Oh, 3 Jadi tier. Satu-satu dong jelasin. member, oke siap. S3 marketing, let's go. Ayo, let's go. Nah, jadi ya, kalau misalnya join membership Apple sebutannya membership, di sana nanti kakak bakalan dapat badge, bakalan dapat emoji yang bisa dipakai pas lagi interaksi lewat live chat. Terus ada postingan khusus untuk para members ini. Jadi ada community post khusus yang cuma bisa dilihat sama member. Kadang-kadang Apple posting sesuatu di sana, foto kucing-kucingnya Apple kah, atau daily life-nya Apple kah, dan lain-lain gitu. Terus ada tier yang kedua namanya member SIM. Kalau di member SIM itu, dia dapat semua yang pertama, ditambah video atau stream unarchive yang cuma bisa dilihat sama mereka aja. Jadi kalau misalnya member biasa nggak bisa lihat itu. Itu konten apa Jadi aja ada tuh? kadang konten live streamnya tuh macam-macam sih. Kayaknya biasanya lebih in depth gitu sih, lebih kayak deep talk atau ngomongin sesuatu yang lebih berat, atau ada mungkin game yang kayak agak susah kalau misalnya dilihat sama publik gitu-gitu. Sama konten yang spesial-spesial pokoknya di membership deh, membership. Yes. Terus lanjut yang paling tinggi itu SimLord namanya. Simplot. Jadi SimLord ini kakak nggak bakal dapat apa-apa. Hah? Gimana? Tapi, iya nggak dapat apa-apa. Tapi kakak dapat kesempatan buat teleponan sama Apple selama 2 jam setiap bulannya. 2 jam setiap bulan. Jadi, betul banget. Jadi sebagai tanda terima kasihnya, selain dapat yang perks dari membership sama member sama membership, kakak juga bisa nelfon sama Apple. Waduh. Gitu. Banyak gak yang jadi Simplor? Banyak. Lumayan sih. Berapa tuh? Oh, ada yang sampai berapa ya? Sampai berkali-kali inian. Tapi mostly itu ya pada bilang nggak apa-apa, aku nggak ngambil hadiah teleponnya, atau kalau Apple mau nelfon aja nggak apa-apa gitu. Jadi kayak mereka beneran pengen support biasa aja tanpa ngambil benefit itunya, benefit SIM-Lord-nya. Setia banget ya. Gitu. Ya makanya aku tuh, aduh masa nggak enak tapi seneng tapi nggak enak gitu. Nah, itu ngomongin tentang penggemarnya Apple. Itu Apple ada gak sih penggemar setia dari awal Apple streaming sampai sekarang? Itu ada gak sih? Ada dong tentunya. Ada banget. Jadi tuh ya. Gimana? Apple kan tipe orang yang kayak gampang ingat sama orang gitu ya. Apalagi kalau saling interaksi dan dia baik gitu. Oke. Jadi selama Apple jadi Apple ini di 4 tahun ini, ada beberapa Apple label yang dari awal udah nemenin Apple. Bahkan sampai detik ini juga mereka tuh masih support Apple gitu. Dan sumpah Apple kayak nggak nyangka aja gitu. Padahal kan kayak VTuber udah mulai banyak ya. Banyak yang lebih fresh, banyak yang lebih baru dibanding Apple yang sepuh ini gitu. Tapi mereka masih muda kok setia sama Apple jadi kayak masih muda. Tapi 4 tahun pada bilang sepuh, Apple bingung gitu.
Aduh, Oh, bingung. Tapi ya udah, Apple bahagia dan bersyukur aja sih masih pada seneng gitu sama Apple. Berarti Apple sukses gitu itu bisa buat disebutin jadi nggak? mood booster mereka. Apa tuh? Salah satu fans setianya siapa? Oh, udah banyak banget lagi. Ada Kak Jonathan Halim, Oh, ada Kak Kautsar, ada Kaniko Nano, ada Kak Kuroshi, ada, aduh banyak banget. Kalau pengen Apple sebutin, pengen sebutin semua rasanya. tuh yang udah disebutin Nggak selamat ya. selesai nanti ininya. Bisa didengar tuh. Ada juga tuh label-label yang cewek kayak Kak Shiva, Kak Namika, Hmm. gelis-gelis pisan. Kak Clay juga, Oh, Kak Pino juga, itu Apple mantap. Sunda ya? Pisan. Suka ini teman-teman Apple banyak yang nyunda, jadi Apple Oh, ketularan gitu loh. oh, Padahal oke Apple oke. aslinya mah asli Jakarta. Oh, Jakarta. Mm-mm. Oh, alah. Deket kantor Jadi sini nih. kayak banyak yang ngomong, waduh, nggak tahu ya kalau dekat atau enggak, beda dimensi kita. Oh iya, betul juga. Nah, Jadi begitu. oh iya. Eh, Hmm? sepanjang karir Apple selama jadi VTuber, itu pernah Mm-mm. nggak sih kayak dapat sesuatu dari fans? Itu yang paling Hadiah unik gitu apa? kan. Hadiah ya. Sebenarnya banyak sih, kayak Apple labelnya Apple tuh pada wholesome semua. Mhm. Dan mereka tuh banyak punya ide-ide unik gitu loh buat ngasih sesuatu ke Apple. Jadi banyak yang suka ngirim fan art kan, fan art. Terus ada juga mereka bikin fan video juga. Malah ada yang bikinin. Jadi kan waktu itu pas Genshin awal-awal baru, apa namanya, baru launching Genshin Impact, Mhm. Apple suka sama yang namanya Ember kan. Ember. Nah, si Ember ini kan punya boneka yang Oh, yang meledak ya? boom-boom ya, Yang meledak. yang bisa meledak itu. Nah, ada satu Apple label namanya Kak Julian. Dia tuh eh bikinin apa, fan art Apple pakai baju Ember, sama ada si boneka meledaknya itu. Oh. Dan tahunnya pas ulang tahun tahun lalu, tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Hmm. Nah, dia kirimin boneka itu, boneka bumbungnya asli, dan terus bentukannya Apple. Wah, senang banget Apple waktu itu. Dan Oh. kebetulan kan pas ulta kali ini juga Apple buka ini ya, kalau misalnya mau ngasih hadiah ke Apple, boleh nih kirim ke sini gitu kan. Dan banyak yang ngasih gitu. Hmm. Jadi ya Apple sangat-sangat menghargai dan simpan baik-baik, jaga baik-baik semua kadonya mereka. Oke. Itu untuk Hmm. para fans, kasih terus ya dukungan buat si Apple. Oh iya, tapi eh Hmm. fanbase-nya Apple kan namanya Appleable. Itu Yes, Apple label. karena Apple suka permen atau gimana? Kalau waktu itu tuh ya kan kita bikin voting ya, Hmm. Apple sama timnya Apple, kayak kalian mau namanya apa nih sebagai sebutannya supporternya Apple. Nah, ada pilihannya banyak gitu kan, terus yang kepilih ini, nggak tahu kenapa gitu. Oh, Ya voting. waktu itu ada apa aja ya kata-katanya ya, ada Applelicious lah, atau Apple Apoleon. apalah, aku lupa, udah lama banget soalnya. Terus ya udah nyantol juga sebagai Apple label, ya udahlah, let's Oke. go. Nah, tapi kan fans Apple kan setia-setia semua nih. Wah, Aduh, cie cie. setia. Udah 4 tahun tandanya kan nemenin. Hmm. Itu kalau dari Apple-nya sendiri gimana sih cara mempertahankan para penggemar Apple? Bisa dibilang Apple label ya? Lebih Apple tepatnya label. bukan penggemar, tapi teman-temannya Eh, Apple. Yes, bener banget. Apple nganggap mereka tuh teman, jadi kayak walaupun Apple dianggapnya kayak idol atau mereka gitu, Apple selalu bilang jangan bilang Apple idol, kita tuh setara, kita temenan gitu kan. Ya, Apple di sini tuh bukan mau jadi dipuja-puja gitu, tapi lebih pengen kayak berkembang bersama gitu, senang-senang bareng-bareng. Oke.
lagi streaming atau off stream, ya biasanya sih Apple buat keep in touch gitu. Apple ngobrol sama mereka gitu. Jadi kayak Apple tuh intens banget ngobrol lewat sosmed sama DM gitu, DM PM. Apple open banget. Jadi kalau ada yang butuh Apple buat curhat atau pengen ngomongin apa gitu, Apple selalu luangin waktu untuk itu gitu. Mungkin sekarang kan Apple lagi banyak kesibukan juga ya, jadi nggak se-fast respon dulu. Tapi sampai sekarang pun Apple tetap berusaha buat balas-balasin semuanya satu-satu gitu. Komenan ratusan lah, DM berapa puluh itulah. Jadi Apple balas-balasin semua. Demi tetap jaga silaturahmi lah ya istilahnya. Baik sekali Apple. Nah, dan Apple tuh juga ini sih sebenarnya nggak mengekang mereka gitu. Jadi kayak Apple bebasin mereka, kalau kakak kalau pengen mampir ke Apple silakan, enggak juga nggak apa-apa, Apple paham gitu. Kalau pengen dukung temen yang lain juga Apple seneng banget. Nggak support Apple banget juga Apple oke aja. Jadi kayak kalau pengen datang silakan, kalau nggak mau pergi juga nggak apa-apa gitu. Pokoknya setiap balik lagi akan tetap Apple sambut gitu. Ngazik. Nah, tapi kalau dari Apple nih, itu saya dari tadi denger kerincing-kerincingan. Iya. Itu lagi gendong kucing apa gimana? Enggak. Jadi tuh ya, kalau misalnya kelihatan di sini tuh, gimana nih Apple kasih lihat? Ini segini kelihatan sih. Jadi kan Apple diikat tuh rambutnya. Oh ya? Ada loncengnya kan di situ. Nah itu bunyinya dari situ. Oke. Mantap. Jadi ciri khas juga. Jadi orang tuh pada kangennya tuh kalau nggak ketawa Apple yang huhi-huhi katanya, suara ceret mendidih atau lumba-lumba, sama suara loncengnya gitu. Itu kenapa huhi-huhi? Itu saya lihat di video perkenalannya. Itu selling point kamu. Huhi-huhi. Itu kenapa? Tahu gak itu sebenarnya tuh kayak nggak sengaja gitu. Jadi kayak di suatu stream gitu, Apple lagi main kan ya, ketawa-ketawa Apple tuh masih normal, terus tapi tahu-tahu lama-lama jadi huhi-huhi, terus kayak kok tiba-tiba Apple jadi kayak ngeklik sama itu, terus ya udah lanjut, dan semuanya juga kayak pada suka gitu. Ya udahlah, lanjut aja, tuh jadi kayak kebiasaan juga. Jadi pas Apple lagi ngobrol sama teman Apple walaupun lagi nggak stream tuh ya, Apple tuh lagi bercanda. Terus Apple ketawa, Apple. Jadi kadang teman-teman Apple pada takut, kamu jangan sampai ketahuan. Pusing. Tapi kalau lagi stream pernah nggak sih kayak capek gitu? Kayak misalnya jadi kayak pas lagi nge-stream tuh lagi kayak moodnya lagi nggak enak, atau mungkin lagi kayak mungkin lagi ada kendala, terus jadi Apple-nya pusing. Itu biasanya nanggepinnya gimana? Apple sih kalau misalnya lagi tiba-tiba dapat problem apa gimana gitu ya, kalau lagi down, Apple biasanya sadar diri. Jadi kayak daripada Apple nggak ngasih performance yang bagus, mendingan Apple rehat dulu lah gitu. Itu kalau misalnya terjadi sebelum stream ya. Jadi sebelum stream nggak bisa Apple kasih pengumuman, Apple nggak jadi stream nih, mohon maaf ya, gini gara-gara apa gitu. Biasanya cari alasan lain yang biar nggak ketahuan Apple lagi kenapa-napa gitu. Atau kadang-kadang juga jujur sih sebenarnya. Jadi kayak maaf ya Apple nggak bisa nih, soalnya Apple lagi misalnya sedih nih, ada peliharaannya Apple mati gitu. Jadi Apple masih berkabung dulu ya. Karena waktu itu juga pernah kan, Apple sebenarnya ada hamster juga. Oh, punya hamster? Nah, hamsternya mati tua, terus kayak Apple sedih. Terus Apple bilang, maaf ya, kayak Apple lagi moodnya lagi kurang bagus nih gara-gara habis kehilangan Masyu, namanya Masyu. Jadi Apple ini dulu ya, nggak aktif sosmed dulu ya, atau nggak stream dulu ya gitu. Oke. Gitu. Turut berduka Apple ya. Semoga Masyu berada di tempat yang lebih baik. Makasih. Ya, udah lama juga sih, jadi ya
udah ikhlas. Oke. Nah, tapi kalau kucing-kucingnya Apple kan ada dua tuh. Hmm? Kayak Yes. pas lagi stream kan kalau saya lihat nih pernah nih ada kayak streamer dia tuh punya cam kecil di pojokan. Ah, Itu buat kayak peliharaannya dia. Kayak misalnya kucingnya kalau lagi di situ gitu. Apple kepikiran nggak mau oh ada iya. gituan? Mau sih kayaknya itu ide yang bagus, cuma beli kameranya dulu berarti. Aduh, Apple tuh Apple sering ceritain Ciwis sama Cimot ya di di stream atau di sosmed. Itu Ciwi sama Cuma Cimut tuh nama kucingnya? nama kucingnya, Oh, Ciwis Cimot. Jadi Apple biasanya suka ceritain soal mereka di sosmed atau di stream. Tapi kalau pengen lihat Ciwis sama Cimot benerannya, jadi member dulu. oh jadi member dulu ya. Apple posting di sana biasanya. Oke, oke, oke. Gitu. Nah, tapi eh, Hmm? kalau lagi streaming nih, kita balik lagi ke teman-teman Apple ya, Apple Label. Itu kalau Yes. super chat, Mhm. itu mereka biasanya ngasih berapa? Wow, ini Apple nggak bisa jawab secara pasti sih. Oke. Jadi waktu itu pernah ada sih ngasih super chat merah. Jadi namanya Akasupa tuh kalau sebutannya. Akasupa itu super chat yang paling tinggi, yang paling mahal gitu kan. Mhm. Tapi waktu itu yang ngasih orang luar. Luar Jadi negeri. Apple kayak lupa ini dari iya. Jadi Apple punya Apple label yang dari luar negeri juga beberapa dan mereka aduh baik-baik banget juga gitu kan. Nah, ada tuh waktu itu yang ngasih super chat merah, tapi Apple lupa nominalnya berapa dan dari negara mana. Jadi Apple nggak bisa ngasih tahu Negara api. nominalnya. Oh, jadi tulisannya tetap Tapi dari negara mereka, bukan jadi yes, rupiah. betul banget. Enggak. Oh, Jadi kita pun kalau misalnya ngasih super chat ke orang luar negeri ya, nanti kelihatannya tetap rupiah gitu. Jadi tergantung tempatnya masing-masing oke, oke, oke. gitu. Tapi kalau Apple sendiri streaming itu bahasanya apa sih? Kalau teman-teman Apple viewers nih sih, yang belum tahu. Apple sih mostly, Apple sih biasanya ngobrolnya pakai bahasa Indonesia karena audiens paling besar kan tetap Indonesia ya. Oke. Tapi Apple bisa juga ngomong bahasa Inggris karena teman-teman overseas dan sedikit bahasa Jepang. Tapi belum jago-jago amat. Oh, Jepang. Mau belajar nggak ada waktunya terus. Coba dong perkenalan pakai bahasa Jepang. Waduh, uh, はじめまして皆さん。私の名前はエブリンです。でも、Apple って呼んでいいね。 Ah, そう sugoi, や、 sugoi. かいな。 Sugoi, sugoi. Arigatou gozaimasu, Apple-san. ちょっと、モノマネですけど、すいません。 Daijoubu desu. Tapi Aduh, kalau tiba-tiba jadi wibu. ya nggak apa-apa. Oke. Nah, tapi kalau selagi jadi VTuber nih, apa sih yang nggak dibolehin kalau lagi streaming? Kalau misalnya itu sih beda-beda ya, tergantung sama kebijakan para konten creator dan VTubernya masing-masing ya. Tapi kalau misalnya dari Apple sendiri sih, sesuatu yang nggak boleh dilakuin itu tuh kayak tentu aja nyebarin informasi-informasi sensitif. Kayak misalnya info project lah, atau yang sama teman-teman sesama VTuber lain kah, identitas mereka atau gimana. Oke. Sama Apple sangat-sangat menghindari topik-topik sensitif juga, kayak mungkin kayak masalah SARA atau yang lagi topik hangat yang agak-agak gimana gitu, karena Apple pengen ngasih vibe yang fun di streamnya Apple kan. Oke. Jadi escape dulu lah dari pusing-pusingan realita. Ayo senang-senang bersamaku dulu di sini, Cie. Oke. Sama apalagi ya jangan sampai ngegosip yang sampai gibah gitu loh. Apple nggak mau ada gibah-gibahan di streamnya Apple, Oke. atau sampai ngejelek-jelekin orang atau ngomongin aib gitu-gitu. Apple nggak pengen. Positive vibe ya inti. Betul banget, dan family friendly. Family Jadi friendly. kayak ngomong-ngomong yang mengumpat atau kata-kata kasar itu no di tempat Apple. Oke. Untuk dari Apple nih,
Itu ada pesan nggak untuk para pendengar viewers dan juga Appleable yang Oh, mungkin menonton video kali ini? oh boleh. Jadi pesannya apa ya? Atau mungkin Makasih. Oh ya, apa tambahan tuh? next Tambahan project apa? mau apa? Oh iya benar juga. Jadi guys, Apple mau pertama bilang makasih dulu udah mau dukung Apple selama 4 tahun ini. Apple banyak hal yang pengen Apple lakuin ke depannya di keempat tahun ini dan seterusnya. Jadi tunggu aja eh sepak terjangnya Apple. Tuh. Dan tunggu di Desember ini Apple bakal banyak kejutan buat kalian. So yang apa namanya kostum baru atau ada yang lain yang akan Apple sebutkan nanti. Jadi ditunggu aja kejutan-kejutannya dari Apple dan mungkin Apple bakalan hadir di acara offline. Oh, Jadi ditunggu aja oh. kabar-kabarnya ya. Oke. Terima kasih Apple sudah bisa hadir Iya, di thank you. acara podcast episode kali ini. Jadi jangan Thank you lupa juga untuk udah mau terus. ngundang Apple. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung Voidcast dan juga Apple. Saksikan terus Voidcast episode lainnya di channel kita dan kita juga punya Spotify tentunya. Jadi, see you on the next episode. Bye-bye. Hai guys, thanks for watching Voidcast. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng. See you on the next episode.